Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas mata kuliah folklore aku di Universitas Negeri Jember Fakultas Ilmu Budaya Jurusan Sastra Indonesia, hari ini aku bakal ngasih tahu kalian informasi yang sangat menarik dari kota asal aku. Yang budaya, kenalin, aku Amanda Suchandra ini. Di sini aku punya informasi menarik dan wajib kalian tahu saat dikunjungi daerah yang satu ini. Ada nggak sih di antara kalian yang belum tahu di mana itu Kota Pisang? Kota kecil yang memiliki banyak sekali tempat wisata alamnya ini dikenal dengan Kabupaten Lumajang. Kabupaten Lumajang berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo di utara, Kabupaten Jember di timur, Samudra Hindia di selatan, dan yang terakhir Kabupaten Malang di barat. Kabupaten Lumajang ini terletak di wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Kabupaten Lumajang sendiri terdiri dari dataran yang subur, karena diapit oleh 3 gunung berapi di millennials, yaitu ada Gunung Semeru, Gunung Bromo, dan Gunung Lemongan. Dengan kesuburannya ini, Kabupaten Lumajang memiliki banyak sekali tempat wisata alam, mulai dari gunung, air terjun, kebun teh, hingga pemandian alam yang wajib banget kalian coba. Dengan iklim tropisnya ini, masyarakat di Kabupaten Lumajang suka sekali berendam dan mandi air dingin. Kabupaten Lumajang memiliki sekitar 10 pemandian alam yang sangat sejuk dan menyehatkan. Salah satunya yakni pemandian alam Selokambang. Selokambang adalah pemandian alam yang berlokasi di Desa Purwosono sekitar 7 km arah barat dari kota Lumajang. Cukup mudah sekali untuk mencapai lokasi ini karena jalanannya yang sudah beraspal cukup mulus dan kendaraan umum pun sudah tersedia. Untuk milenials yang suka sekali mengendarai motor sendiri pun tak akan menemui hambatan saat melakukan perjalanan nih. Aktivitas yang dapat dilakukan selain olahraga renang juga dapat menikmati sarana permainan anak, berperahu, sepeda air, acara keluarga, dan lain sebagainya. Berbagai macam kedai yang menjanjikan makanan tradisional juga siap untuk menghilangkan rasa lapar dan dahaga kalian millennials. Di samping itu, ditunjang areal parkir yang cukup luas dan representatif juga sangat memudahkan kalian untuk menaruh kendaraan dan dijamin sangat aman. Kegersangan musim kemarau tak terasa di kompleks pemandian Selokambang yang luasnya 12 hektar ini. Biaya masuknya pun juga cukup murah, mulai dari 10.000 hingga 15.000 saja millennials. Kalian sudah bisa menikmati wisata pemandian alam ini beserta fasilitasnya tanpa perlu khawatir kendaraan kalian. Namun, di samping keindahan alamnya yang bisa kita nikmati saat ini, ada banyak legenda yang tersebar perihal pemandian alam ini loh millennials. Yuk kita simak. Kira-kira sekitar 700 tahun yang lalu, wilayah yang sekarang ini kita sebut Kabupaten Lumajang diperintah oleh Adipati Arya Wiraraja sebagai hadiah dari Raja Majapahit. Hadiah ini dimaksudkan Raja Majapahit atas ungkapan terima kasihnya karena Adipati Arya Wiraraja telah banyak sekali berjasa kepada Majapahit. Nama daerah yang saat ini kita kenal sebagai Desa Biting merupakan kediaman Adipati Arya Wiraraja oleh benteng yang dipakai prajurit Kadipaten berlatih keprajuritan. Setelah 35 hari Adipati Arya Wiraraja meninggal, daerah Biting diserang oleh prajurit Majapahit yang saat itu masyarakat Biting tidak mengadakan perlawanan sama sekali. Akhirnya mereka mengungsi keluar daerah yang mereka anggap aman di antara hutan-hutan kecil sekitar daerah tersebut. Saat ini daerah hutan itu dinamakan Kabonarang, sedangkan daerah bendungan yang juga di sekitar hutan tersebut sekarang dinamakan Dawuhan Lor. Diceritakan pula bahwa pada saat itu keluarga Empu Nambi juga terbunuh. Tidak ketinggalan, Demang Ploso pun ikut mengungsi. Demang Ploso adalah Demang yang hidup di zaman tersebut. Beliau mempunyai abdi kinasih yang sangat setia. Dari abdi kinasih itulah legenda Selokambang muncul nih millennials. Abdi kerajaan yaitu abdi kinasih mencari Demang Ploso yang saat itu berpencar dalam pengungsian. Di rumah Demang Ploso ternyata sudah tidak berpenghuni, maka abdi kinasih hanya bisa mengamankan barang-barang Demang Ploso yang sangat berharga. Dengan memanggul barang tersebut, abdi kinasih meninggalkan tempat tersebut dengan tujuan mencari di mana Demang Ploso dan keluarganya mengungsi. Sementara abdi kinasih belum bertemu dengan tuannya, dia ingin menitipkan barang-barang yang dibawanya ke tempat yang aman, yaitu tempat Empu Teposono di Padepokan Teposono. Mereka berunding untuk menyimpan barang tersebut dengan janji abdi kinasih sudah bertemu dengan Demang Ploso, barang itu akan diambilnya kembali.
Bersama Empu Teposono dan 5 cantriknya, Abdi Kinasih mencari tempat untuk menyimpan barang tersebut. Di sekat pohon besar di sekitar danau kecil yang ada di daerah itulah mereka akan menyimpan barang tersebut yang berupa cepu-cepu yang isinya perhiasan berharga. Kebetulan di dekat pohon tersebut ada sebongkah batu besar sebesar kerbau. Disitulah mereka akan menyimpannya. Batu itu tidak bisa diangkat meskipun dengan cara apapun, sehingga mereka menyerah dan mengadukan hal tersebut kepada Empu Teposono. Empu Teposono segera memerintahkan supaya mereka menjauhkan diri dari batu besar tersebut. Sang empu masuk dalam biliknya, mengambil keris Aji Pamelang dan bersemedi meminta kepada Yang Maha Kuasa agar batu tersebut bisa terangkat. Berdebar hati mereka menanti apa yang akan terjadi. Tidak lama terdengar suara gemuruh dari dalam batu dan timbullah lubang kecil dari batu tersebut. Berjuta-juta pasir tersembur dari lubang tersebut. Empu Teposono menghentikan semedinya dan keluar sambil membawa tongkat gemilingnya menghampiri batu yang sudah tidak menyemburkan pasir lagi, diikuti para cantrik dan Abdi Kinasih yang masih berdebar-debar. Tongkat gemiling Empu Teposono dibuat untuk membuat batu besar itu ke tengah danau. Tapi anehnya nih milenials, batu besar itu dengan ringannya meluncur ke tengah danau. Batu itu terapung-apung tertiup angin, sedangkan Abdi Kinasih dan beberapa cantriknya menggali lubang bekas batu itu berada dan menyimpan cepu-cepu itu. Setelah itu Abdi Kinasih meneruskan perjalanan mencari tuannya ke daerah pengungsian. Puluhan tahun telah berlalu, Empu Teposono telah meninggal. Para cantrik kembali ke rumah masing-masing dan danau kecil tempat batu terapung itu semakin melebar. Batu terapung itu lama-kelamaan habis terguyur oleh air hujan. Tinggallah danau yang sering dikunjungi penduduk digunakan untuk mandi, dan tempat ini diberi nama Selo Kambang. Selo yang artinya batu dan Kambang yang artinya terapung. Pada saat ini pemandian Selo Kambang di samping menjadi objek wisata unggulan, sebagian masyarakat juga percaya jika mandi di pemandian Selo Kambang ini bisa menyembuhkan berbagai penyakit yang diderita. Nah, itulah tadi informasi dan legenda singkat dari Kota Lumajang serta pemandian alam Selo Kambang. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton videoku sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk like, share, dan komen. Untuk kalian yang ingin berkunjung ke Kabupaten Lumajang, jangan lupa untuk taruh destinasi pemandian alam Selo Kambang menjadi yang utama di wishlist destination kalian. Aku tunggu kalian tag di akun Instagram aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.